Selamat siang Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan dari jurnal yang telah saya resum yang berjudul Pengaruh Posisi Merangkak terhadap Kemajuan Persalinan Kala 1 Fase Aktif pada Primigravida di BPS NY Endang, Sumaningdiah, Kota Kediri. Nama penulis jurnal Rahajeng Siti Nurmawati, Ira Titisari, Susanti Pratama Ningtyas. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan persalinan merupakan proses alamiah di mana terjadi pembukaan sampai lahirnya bayi dan plasenta dari rahim ibu. Merangkak dengan menggunakan kedua tangan dan lutut dengan perlahan diperkirakan dapat membantu memutar janin dari posisi oksipito posterior ke posisi anterior yang dapat dilakukan sebelum persalinan dimulai serta membuat nyaman selama persalinan. Selain itu, teknik tarikan dan embusan nafas yang disertai dengan gerakan ini dapat membantu ibu mengumpulkan tenaga untuk mendorong janin ke posisi paling ideal untuk melahirkan secara normal. Jika dilakukan menjelang persalinan, gerakan ini membantu janin meluncur secara berayun ke jalan lahir sehingga proses pembukaan dalam kemajuan persalinan lebih mudah terjadi. Posisi merangkak ini akan memendekkan conjugata vera dan meningkatkan ruang pintu panggul, sehingga selain berguna untuk kemajuan persalinan juga berharga pada kala 1 apabila oksiput berada dalam presentase posterior serta memudahkan janin berputar dan turun ke rongga panggul. Umumnya, kemajuan persalinan bergantung pada interaksi dari 3 variabel, yaitu yang pertama itu tenaga, yang kedua itu jalan lahir, dan yang ketiga janin. Apabila pembukaan serviks uteri telah lengkap pada primigravida berlangsung kira-kira 13 jam, fase laten 7-8 jam, fase aktif 5-6 jam. Sedangkan pada multipara berlangsung kira-kira 7 jam, fase laten kurang lebih 4 jam, fase aktif kurang lebih 3 jam. 4 cm disertai kontraksi yang mengalami kemajuan, yakni kontraksi yang menjadi semakin lama, kuat, dan sering. Perlu diketahui bahwa baik pada multipara dan primavida terkadang pembukaan mencapai 3,4 atau bahkan 5 cm tanpa kontraksi yang mengalami kemajuan. Dikatakan pula bahwa komplikasi saat persalinan tersebut sebagian besar dialami oleh primigravida karena pada umumnya fase persalinan cenderung lebih lama daripada multi, sehingga kemungkinan untuk mengalami partus lama sangatlah besar. Bila tindakan dalam proses persalinan tidak dilakukan dengan tepat, hasil penelitiannya yang pertama tuh posisi merangkak yang benar. Posisi merangkak yang benar merangkak salah kemajuan persalinannya kurang lebih 6 jam, tidak terdapat responden atau 0%. Melakukan posisi merangkak yang benar tetapi kemajuan persalinannya besar dari 6 jam dan 2 respondennya 14,29% melakukan posisi merangkak yang salah dengan kemajuan persalinan lebih besar dari 6 jam berdasarkan tabel distribusi di atas, maka dipergunakan uji eksak dari rumus Fisher. Jadi rumus yang digunakan dalam uji Fisher ekstrak adalah P sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung faktorial buka kurung C tambah D tutup kurung faktorial buka kurung A tambah C tutup kurung faktorial buka kurung B tambah D tutup kurung faktorial dibagi dengan N faktorial, A faktorial, dan B faktorial, C faktorial, dan D faktorial, yang dimana A, B, C, dan D adalah nilai dari tabel kontingensi atau frekuensi dari kategori yang diamati. N adalah total jumlah sampel atau N sama dengan A tambah B tambah C dan D. Kemudian faktorial berarti
perkalian berturut-turut dari bilangan tersebut hingga 1, misalnya 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Misalkan data berikut dalam tabel kontingensi ada lebih kecil dari 6 jam, lebih besar dari 6 jam, terus ada merangkak yang benar, ada merangkak yang salah, terus jumlahnya. Jadi A sama dengan 0. Di merangkak yang benar nih ada A sama dengan 0, terus yang C sama dengan 2, terus merangkak yang salah nih B sama dengan 0, D sama dengan X. Jadi totalnya merangkak yang benar ini ditambahkan dengan merangkak yang salah, A ditambah dengan B sama dengan 0. Jadi yang merangkak yang benar yang C ini, yang kedua nih adalah 2. Jadi merangkak yang salah ini adalah X. Jadi C ditambah D sama dengan X. Jadi total merangkak yang benar tuh A tambah C sama dengan 2. Terus B tambah, di merangkak yang salah nih ada B ditambah D sama dengan W. Jadi totalnya tuh ada N. N itulah jumlahnya. Terus masukkan nilai tersebut ke dalam rumus, lalu hitung hasilnya. Jika hasilnya P kecil dari 0,05, maka HO diterima, artinya ada hubungan antara posisi merangkak dengan kemajuan persalinan. Kemudian yang kedua, jika P lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, artinya tidak ada hubungan yang signifikan. Nah, di sini juga pada tabel 1 ada tabulasi distribusi posisi merangkak yang benar. Jadi, teman-teman, untuk kita menghitung persentasenya sesuai dengan tabel menggunakan rumus persentase sama dengan jumlah kategori dibagi dengan jumlah total, terus kita kalikan dengan 100%. Sebelum kita hitung, kita harus tahu posisi benarnya jumlahnya ada berapa, terus salahnya ada berapa. Jadi kita jumlahkan, dari hasil jumlah itu kita bagikan dengan 100. Di sini ada posisi merangkak yang benar, jumlahnya tuh ada 11. Jadi salahnya tuh ada 3. Jadi kita jumlahkan 11 ditambah 3 sama dengan 14. Jadi jumlah total atau total semua jumlah nih ada 14. Jumlah kategori ini misalnya benar 11. Jadi kita kalikan 11, kita kalikan 100, lalu kita bagikan dengan 14. Jadi hasilnya 78,57. Terus yang salah nih ada 3. 3 nih kita bagikan dengan 3, kita kalikan dengan 100, terus bagi dengan 14. Jadi itulah persentase yang didapatkan. 3 tuh persentasenya sama dengan 21,43. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 14 responden yang melakukan posisi merangkak yang benar adalah 11 responden, 78,57%, dan yang melakukan posisi merangkak yang salah ada 3 responden dengan prosentasenya 21,43%. Terus tabel yang kedua ini adalah kemajuan persalinan kala 1 fase aktif. Jadi tabelnya tabulasi distribusi kemajuan persalinan kala 1 fase aktif. Di sini nih ada kemajuan persalinan, jumlah sama prosentase. Yang pertama, kemajuan persalinan lebih kecil dari 6 jam. Jumlahnya ada 12. Yang kedua, besar dari 6 jam. Jumlahnya 2. Jadi jumlahnya tuh kita totalin, jadi 12 tambah 4 sama dengan 14. Nah, cara ngitungnya kita dengan menghitung jumlah kategorinya, terus dibagi dengan total jumlah, terus dikalikan 100. 12 kali 100 terus dibagi 14.
Jadi prosentasenya jadi 85,71. Terus yang kedua nih 2 dikalikan 100 terus dibagikan dengan 14. Jadi prosentasenya adalah 12,29. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 14 responden yang kemajuan persalinannya lebih kecil dari 6 jam adalah 12 responden dengan prosentasenya 85,71%. Sedangkan yang kemajuan persalinannya lebih besar dari 6 jam adalah 2 responden dengan prosentasenya 14,29%. Kemudian yang tabel ketiga ini adalah pengaruh posisi merangkak terhadap kemajuan persalinan kala 1 fase aktif pada primigravida. Tabel 3 ini tabulasi distribusi atau tabel kontingensi 2x2 hubungan posisi merangkak terhadap kemajuan persalinan kala 1 fase aktif pada primigravida. Yang pertama tuh ada posisi merangkak, kemajuan persalinan bisa lebih besar dari 6 jam atau besar dari 6 jam. Nah, di sini benarnya ada 11. Terus yang besar dari 6 jam tuh 0. Terus salahnya kecil dari 6 jam 1, besar dari 6 jam 2. Jadi totalnya kecil dari 6 jam tuh ada 12, besar dari 6 jam tuh ada 2, totalnya ada 14. Jadi kita ngitung prosentasenya 11 dikali dengan 100 dibagi dengan 14, begitu dan selanjutnya. Terus berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 14 responden diperoleh 11 responden 78,57% melakukan posisi merangkak yang benar dengan kemajuan persalinan lebih kecil dari 6 jam. 1 responden 7,14% melakukan posisi mempercepat kemajuan persalinan pada kala 1 fase aktif karena perlutut dengan keempat tungkai ini dapat mengarahkan tekanannya majunya kepala secara anterior dan bukan menuju perineum. Jadi kaitan dengan biomekanika dan fisika berdasarkan analisa hukum 1 Newton, posisi merangkak mempengaruhi kemajuan persalinan adalah posisi ini sebanding dengan gaya gravitasi, sehingga melakukan gaya tarik bumi menjadi lebih besar dan mempengaruhi penurunan kepala janin. Dengan demikian, dengan posisi merangkak pada kala 1 fase aktif dapat mempengaruhi kemajuan persalinan karena memperbaiki posisi kepala janin, kontraksi uterus lebih baik, penurunan kepala lebih cepat dengan bantuan gaya gravitasi sehingga membantu proses pembukaan serviks. Jadi kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, dari hasil penelitian yang dapat ditarik, kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, responden yang melakukan posisi merangkak yang benar yaitu 11, respondennya 78,57%. Yang kedua, posisi merangkak dengan kemajuan persalinan lebih kecil dari 6 jam adalah 12 responden dengan 85,71%. Sedangkan kemajuan persalinan besar dari 6 jam adalah 2 responden 14,29%. Yang ketiga, ada pengaruh posisi merangkak terhadap kemajuan persalinan kala 1 fase aktif pada primigravida. Sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.